Jack Miller mengatakan siap untuk bertarung habis-habisan saat kembali ke Suzuka 8 Hours akhir pekan ini, bergabung dengan jajaran All-Star Yamaha bersama pemenang balapan World Speedka, Andrea Locatelli, dan pemenang 4 kali ajang ini, Katsuyuki Nakasuga. Pebalap Australia ini, yang menukar pramat Yamaha M1-nya dengan R1 Superbike selama jeda musim panas MotoGP, menghadapi perlawanan pabrikan seperti Honda, pemenang 3 edisi terakhir, dan kembali membawa bintang MotoGP lainnya, Johann Zarco, sebagai bagian dari jajaran mereka. Miller terakhir kali berlaga di ajang ikonik ini bersama Honda 7 tahun lalu, dan kini bertekad untuk mengalahkan mantan timnya dalam penampilan keduanya di Suzuka yang telah lama dinantikan. Saya sudah memimpikan balapan ini, dan mendapatkan kesempatan untuk kembali dengan tim sekuat ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap mereka mendapatkan hasil yang baik di kandang dan mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar Jepang, katanya. Miller menyebutkan bahwa mengelola lalu lintas, balapan malam, strategi pit stop, dan tuntutan fisik yang intens sebagai beberapa tantangan utama yang akan dihadapinya akhir pekan ini. Tim manajer Honda MotoGP, Alberto Puig, mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah merencanakan perekrutan orang-orang baru untuk mendukung Direktur Teknis Romano Albesiano. Langkah ini bertujuan mempercepat proses pengembangan motor yang selama ini dianggap tertinggal karena pendekatan konservatif khas Jepang. Sejak bergabungnya Albesiano dari Aprilia pada akhir tahun lalu, pabrikan asal Jepang mulai menerapkan pendekatan Eropa dalam pengembangan teknis. Hasilnya mulai terlihat di musim 2025, di mana Johann Zarco sukses meraih kemenangan pertama Honda dalam 2 tahun terakhir pada Grand Prix Prancis, dan kembali naik podium di GP Inggris. Kemajuan tersebut membuat pabrikan berlogo sayap tunggal kembali menjadi topik hangat di pasar pebalap. Bahkan, sempat memicu konflik kontrak antara Jorge Martin dan Aprilia, sebelum Martin akhirnya memilih bertahan di tim Italia hingga 2026. Selain Albesiano, mereka juga dikabarkan telah merekrut Kurt Trieb, kepala mesin dari KTM yang dikenal sebagai sosok di balik motor tercepat di MotoGP saat ini. Puig juga mengungkap bahwa mereka tidak hanya fokus di Jepang, tapi juga tengah membangun pusat pengembangan baru di Eropa yang akan difokuskan untuk dinamika kendaraan dan proyek teknis lainnya. Menurut Puig, perubahan besar ini merupakan kombinasi antara kekuatan insinyur utama di Jepang dan talenta baru dari Eropa yang akan menjadi kunci kebangkitan tim dalam beberapa musim mendatang. Juara dunia 2 kali MotoGP, Francesco Bagnaia, menyuarakan harapannya agar kalender MotoGP di masa depan tetap menyertakan sirkuit-sirkuit klasik dan legendaris seperti Mugello, Jerez, Assen, dan Phillip Island. Dalam komentarnya, Bagnaia menilai bahwa sirkuit-sirkuit bersejarah bukan hanya memiliki karakter unik, tapi juga memberikan tantangan tersendiri bagi para pembalap. Ia khawatir jika MotoGP terlalu fokus pada sirkuit modern, esensi balapan sejati bisa memudar. Hal ini didukung dengan antusias penonton dan pembalap saat MotoGP kembali ke sirkuit Brno, Ceko, pekan lalu setelah 5 tahun vakum. Selain itu, karakteristik teknis dan tantangan yang ditawarkan oleh sirkuit-sirkuit klasik tersebut membuatnya tetap menjadi favorit banyak pembalap hingga saat ini. Bagi penggemar pun, menyaksikan balapan di arena klasik membawa nuansa nostalgia yang kuat. Dalam wawancaranya dengan media Spanyol AS, Fabio Quartararo secara terbuka mengakui bahwa Marc Marquez adalah figur hampir tak terbendung dalam beberapa kondisi balapan, khususnya saat lintasan tidak ideal atau ada patch kelembaban. Namun Quartararo juga percaya kuat bahwa bila mereka sama-sama menggunakan motor yang setara, ia memiliki kapasitas untuk bersaing dan bahkan menekan Marquez. Pengalaman Quartararo sejak musim rookie 2019 telah menunjukkan bahwa keduanya mampu berduel dengan sengit di putaran akhir balapan. Kendati demikian, dominasi Marquez sempat tertunda akibat cedera pada tahun 2020. Namun performanya di musim 2025 kembali mendominasi dengan pencapaian yang sangat impresif. Quartararo sendiri tetap tampil kompetitif meski Yamaha mengalami penurunan performa musim ini dengan torehan 4 pole position dan 2 podium sejauh ini. Ia menyoroti bahwa kelemahan Yamaha lebih pada performa di balapan ketimbang kecepatan satu lap,
yang tetap menjadi kekuatan utamanya. Selain fokus pada lawannya, Quartararo juga memberi perhatian pada Pecco Bagnaia dan Alex Marquez sebagai rival utama yang perlu diwaspadai di ajang MotoGP 2025. Secara keseluruhan, pernyataan Quartararo menegaskan keyakinannya bahwa dengan peralatan yang setara, ia mampu menantang bahkan pebalap paling dominan di era ini. Walau realitas saat ini menunjukkan bahwa Marc Marquez masih memimpin klasemen dengan selisih poin sangat jauh.